dalam waktu yang singkat ini, karena cuma sedikit ngajak kita ngaji, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pertama, apa itu mati? Kemudian yang kedua, untuk apa ada mati? Apa itu mati? Kata Al-Imam Al-Ghazali, mati itu adalah perpisahan antara ruh dan jasad. Maka orang yang paham ke sini, dia sadar kalau seluruh sudah pernah mati, seluruh sudah pernah mati kamu. Semua ingat tak dulu waktu mati? Sudah pernah mati belum? Banyak ustaz-ustaz ngomong belum. Seluruh kita belum mengalami mati. Padahal Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebenarnya kita dulu seluruhnya sudah pernah mati. Silahkan lihat Al-Quran. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di situ Allah buat seolah-olah kalau bahasa kita ini cak pangkelan. Kaifa kata Allah, cak manonian takfuruna, bisa kufur billah kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya mati. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan. Kemudian yumitukum, agak dimatikan lagi oleh Allah. Yuhyikum, kemudian akan dihidupkan lagi oleh Allah, oleh Allah. Jadi berapa kali mati? 2 kali. Berapa kali hidup? 2 kali. Setelah kehidupan yang kedua, tidak lagi mati. Kemana? Tsumma ilaihi turja'un, kata Allah. Setelah di kehidupan yang kedua, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan semasa kita hidup di pucuk dunia ini. Jadi Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, apa itu mati? Mati menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah perpisahan antara ruh dan jasad. Jasad asalnya tanah, balik ke tanah. Ruh asalnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka kalimat yang diajarkan pada saat kita mendapat musibah kematian, apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, hakikatnya perjalanan minallah ilallah, perjalanan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi mati 2 kali, hidup 2 kali. Mana dasarnya? Itu ayat tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kata Allah. Jadi kalau sudah paham di sini, jangan tak sadar kalau kita sudah pernah mati. Dan Allah buat bangkelan ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kata Allah. Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah, padahal kamu itu tadinya mati, kemudian Allah hidupkan. Kemudian kalian akan Allah matikan lagi. Kemudian Allah akan hidupkan lagi. Untuk selanjutnya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk apa yang mati? Nah, untuk mengetahui untuk apa yang mati perlu kita pahami dulu masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanya ini Bapak, ada yang galak mati sekarang? Ngapa kita tak galak mati? Karena masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam pemahaman kita mati itu musibah itu. Padahal sesungguhnya masyaallah muslimin rahimakumullah, di sisi Allah musibah dengan nikmat sama baik. Di sisi Allah antara musibah dengan nikmat itu sama baik. Di sisi kita yang beda. Di sisi kita, seluruh kita pengen dapat nikmat terus. Betul kan?
Rata-rata kita gak galak dapat musibah. Padahal di sisi Allah antara nikmat dengan musibah itu sama apa? Sama-sama ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya itu sama-sama harus kita hadapi. Jadi kalau kita sekolah dulu mahasiswa muslimin rahimakumullah, kita menghadapi ujian dalam bentuk soal-soal dari guru, nah kita antara nikmat dengan musibah itu sebenarnya juga soal-soal juga, itu juga dalam bentuk soal-soal juga. Tapi bukan guru kita lagi yang uji kita, tapi siapa? Langsung pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama cak guru-guru kita di sekolah sudah siapkan kunci jawaban terhadap ujian kehidupan kita. Juga Allah sudah siapkan kunci jawaban. Pada saat mendapatkan nikmat, apa jawaban yang harus kita sampaikan kepada Allah? Syukur. Syukur. Siapa jawabnya dengan syukur, maka apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Nikmat Allah tadi akan Allah tambah. Tapi sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau nikmat tadi dijawab dengan syukur, apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangatlah berat. Kita yang takut kadang cuma musibah. Nikmat kita rata-rata yang gembira kan. Apalagi kalau jabatan, apalagi kalau jabatan, sampai sudah jelas sogok menyogok kita Allah haramkan, masih tetap dilakukan. Ar-rasi wal murtashi fil nar, kata Nabi. Penyogok dan yang disogok itu kedua-dua di dalam api neraka. Tapi kalau menganggap jabatan itu adalah nikmat, tahan. Kalau bahasa kita menentang bala. Sudah jelas dia ancam neraka, masih juga dilakukan. Ma'udzubillah subhanallah. Musibah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kayak itu juga. Musibah juga kalau kita bisa menunjukkan jawaban yang benar sesuai dengan kunci jawaban dari Allah, maka musibah itu akan membawa kita kepada kenikmatan. Apa jawaban untuk musibah? Sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ngaku itu dari Allah. Untuk selanjutnya, apa kata Nabi? Ganjaran untuk sabar. As-sabru sawabuhul jannah. Kesabaran itu tak katik lain balasannya kecuali surga. Kalau saya itu musibah tadi nikmat juga. Maka ulama zaman dulu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mereka paham dengan kehidupan ini, justru mereka kalau tak dapat musibah itu mereka bersedih, bahkan ada yang sampai nangis. Ngapa? Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya musibah sampai kita dicucuk duri sekalipun, itu di antara manfaatnya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, termasuk ini ahli musibah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditinggal oleh almarhum Nur Hafiz. Apa ganjaran yang Allah siapkan? Kata Allah dalam hadis qudsinya, ma li amil mu'mini indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu bil jannah. Tidaklah seorang mukmin yang apabila aku ambil kekasihnya yang ada di permukaan dunia, kemudian dia rela, dia pahami itu sebagai ketentuan dari aku, dan dia lapang dada, maka balasannya kata Allah dalam hadis qudsi ini adalah surga. Subhanallah. Lalu mana yang meninggal dunia? Untuk apa mati buat yang meninggal dunia?
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang Islam mengajarkan di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di akhirat ada surga, ada neraka. Tapi bukankah seluruh itu waktu di dunia ini sudah Allah kabarkan kamu? Sudah Allah kasih tahu kamu, ini jalan untuk nyampaikan kamu dalam kubur mendapatkan nikmat kubur. Ini jalan yang kalau kamu tempuh akan menyampaikan kamu mendapatkan azab kubur. Dan di akhirat juga sudah tahu, ini jalan kalau kamu tempuh akan menyampaikan kamu Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini jalan kalau kamu tempuh akan menyampaikan kamu Allah masukkan ke dalam api neraka. Sudah Allah sampaikan enggak? Sudah Allah sampaikan kalau. Jadi kalau di kubur kita masih dapat azab kubur, di akhirat kita masih masuk api neraka, itu tidak salah Allah lah, tidak salah Allah lagi. Lalu untuk apa Allah menjadikan kematian ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas anak tanya, kalau kita pegawai banyak salah, tak pernah nerima gaji, ada yang kalah. Kita pegawai tak pernah nerima gaji, ada yang kalah. Ibu-ibu pegawai tak pernah nerima gaji, ada yang kalah. Karena kita tak kasih yang kalah. Nah, kita ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hidup di dunia ini hakikatnya kita sedang begawi. Begawi dengan siapa? Begawi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk liya'budun. Apa dah ya'budu? Artinya bisa menyembah, menghambakan diri, mengabdi, memuja, beribadah kepada Allah. Kata Allah, tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, menghambakan diri, menyembah, memuja, beribadah hanya kepada Allah. Jadi hakikatnya kita di dunia ini kita sedang begawi dengan Allah. Allah yang menunjuk kita gawean. Maka apa dalam hadis kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk negeri akhirat. Artinya memang dunia ini Allah jadikan tempat kita untuk begawi. Kapan kita menerima balasan dari gawian kita di dunia? Setelah kita mati. Jadi tujuan Allah mengatakan kematian itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa menerima balasan dari gawian kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam pelajaran ilmu tauhid yang namanya alam itu berubah. Kita ini alam bukan? Kita ini alam. Kita ini alam. Tengok. Dulu nih masih merah kita. Kecil, kemudian tumbuh besar. Sudah besar, apa kok besar terus? Apa keluar terus? Tidak. Ngelemah. Kalau seumpamanya kita ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tidak Allah jadikan kematian, engkau kita pulang, badan sedikit berlipat. Ada kan? Kita baca ngapo-ngapo lagi. Uang ngurus kita sarah, kita juga sarah. Maka beruntung ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada Allah jadikan kematian. Yang dengan adanya kematian ini Allah jadikan kita ngulang lagi. Ngulang lagi. Tergantung dengan amalan kita waktu di dunia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak manfaat atau hikmah daripada Allah jadikan kematian ini. Termasuk anak ringkaskan baik karena waktu tadi cuma 10 menit tunjuk MC tunjuk Ustaz Mansur. Anak ringkaskan Bapak Ibu. Jadi untuk uang ditinggal musibah, apa tadi ganjaran yang Allah siapkan dari musibah kematian? Surga. Untuk uang yang meninggal,
untuk orang yang mati, apa yang Allah siapkan di akhirat, di surga, di kubur atau taman surga. Nah kemudian untuk kita apa? Banyak sekali. Anak ringkaskan baik. Di antaranya anak yakin seluruh kita hadir di sini tujuan kita untuk bertakziah, betul? Apa arti takziah? Takziah asal kalimat yu'azzah yu'azzi takziatan. Apa arti azzah yu'azzi? Azzah yu'azzi bermakna menghibur. Apa ganjaran yang Allah akan berikan untuk orang yang menghibur orang yang ditimpa musibah? Kata Nabi, man azzah musabah falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang menghibur orang yang ditimpa musibah, maka Allah akan berikan ganjaran seperti orang yang ditimpa musibah. Jadi kalau orang yang ditimpa musibah Allah siapkan ganjarannya surga, berarti orang yang bertakziah juga ada kesempatan Allah siapkan surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin ini baik sedikit kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.